Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan, NIM 3032111019 dari Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan memaparkan materi terkait pengelolaan sumber daya alam SDA yang tidak dapat diperbarui. Baiklah, kita langsung saja ke materi selanjutnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terbatas dalam jumlah dan tidak dapat diproduksi kembali secara alami atau memerlukan waktu yang sangat lama untuk diperbaruinya. Ketidakmampuan sumber daya alam untuk diperbarui atau diperbarui dalam waktu yang singkat menandakan pentingnya menjaga dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan agar dapat digunakan oleh generasi mendatang. Apa saja sih contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu ada timah, logam, mineral, besi, aluminium, emas dan perak, batu bara, minyak bumi, bahan bakar fosil, dan material nuklir. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini sangat penting dalam mendukung aktivitas manusia dan perkembangan teknologi. Namun, penggunaannya yang berlebihan dapat menyebabkan kelangkaan dan bahkan kehabisan sumber daya yang diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini. Nah, selain itu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui juga memiliki sifat-sifat, yaitu sifat-sifat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ialah jumlahnya terbatas dan akan habis pada suatu saat nanti, dapat mengancam lingkungan dan kesehatan manusia jika digunakan secara tidak tepat, terus waktu terbentuknya relatif cukup lama, proses pembentukannya berpengaruh pada lingkungan, dan keadaan geografis sebuah wilayah sangat berpengaruh pada pembentukannya. Baiklah, selanjutnya, upaya menjaga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pertama, menggunakan sumber daya alam secara efisien dan hemat, yang dimana dengan meminimalkan penggunaan sumber daya alam, maka sumber daya alam tersebut dapat bertahan lebih lama. Kedua, mendorong penggunaan sumber daya alam alternatif yang lebih ramah lingkungan. Contohnya yaitu penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga air, dan tenaga angin. Yang ketiga, menerapkan teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan dan penggunaan sumber daya alam. Dengan teknologi yang lebih canggih, sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, maka diharapkan masyarakat dapat menggunakan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, menetapkan kebijakan yang membatasi penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dengan membatasi penggunaan sumber daya alam, maka sumber daya alam tersebut dapat terjaga dan digunakan secara berkelanjutan. Oke, mungkin sekian dari pemaparan materi yang saya paparkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.